Selamat datang di balik layar bersama Kang Lucky. Agak abaikan aja sih ya noise yang ada di belakang. Maklum ini tempat pinggir jalan, tapi aku senang banget dapat tempat kayak gini. Sekarang ada sofanya. Norak banget gila ada sofanya. Jadi kemarin aku sempet ya ngobrol lah sama beberapa orang teman tentang relationship. Kayaknya agak lumayan ya ngobrolin tentang relationship gitu. Asik sih. Terus beberapa kali aku ngobrol sama dia tentang gini, kamu suka nggak sih diposesifin kayak gitu? Atau kamu jangan-jangan tipe orang yang posesif? Nah, ada beberapa jawaban yang beda sih dari mereka. Beberapa bilang, dan secara umum pasti mereka bakal bilang kalau mereka nggak suka yang namanya diposesifin, dan mereka juga bukan tipe yang posesif. Karena ya siapa sih yang suka dikekang? Tapi ternyata ada beberapa orang yang lain yang bilang bahwa mereka itu suka diposesifin, dan mereka juga tipe orang-orang yang posesif. Ya, tipe orang beda-beda. Tapi ada yang pengen aku tekankan di sini. Posesif atau nggak posesif itu adalah pilihan, dan sikap posesif dan enggak posesif itu bisa kita bentuk, bisa kita latih, bisa kita belajar lah ya. Maksudnya saat akhirnya kita punya trauma terhadap sesuatu yang bersifat posesif gitu kan ya, kita kayak di masa lalu pernah diposesifin sama seseorang sampai akhirnya trauma gitu kan. Akhirnya kita yang mungkin dulunya posesif bakal belajar menjadi seorang pribadi yang lebih enggak posesif gitu loh. Lebih ya sedikit membebaskan dan lebih milih buat ngasih kepercayaan daripada mengekang. Memang sikap posesif dan enggak posesif itu bisa diatur, bisa dilatih. Tapi ada satu yang nggak bisa dilatih, sikap dan sifat cemburuan. Cemburu itu manusiawi lah ya. Cemburu itu manusiawi, benar-benar manusiawi, dan itu merupakan sebuah tanda dari diri kita bahwa kita merasa memiliki terhadap sesuatu atau seseorang gitu loh. Karena saat kita merasa memiliki, kita ngerasa punya seseorang, kita bakal adalah ya rasa iri saat akhirnya orang lain itu memanfaatkan atau memberdayakan apa yang kita punya itu tadi. Dan itu menurutku manusiawi banget. Nah, tapi buat kalian lah ya, yang rasa cemburuannya itu sedikit tidak bisa diatur, yang sedikit meledak-ledak, yang sedikit bahkan kadang suka di luar kendali. Aku punya saran nih. Sarannya gimana? Ada sih ya kayak gini. Kalau dari aku sih ya, ada beberapa profesi-profesi dari seseorang yang patut dihindari buat kalian yang cemburuan. Terutama yang cemburuan parah sih, yang mengarah ke posesif. Tapi kalau cemburuannya masih aman-aman aja sih ya, kayaknya masih bisa lah ya dicoba-coba. Tapi komitmen mah jangan coba-coba, karena ya gitu. Oke. Apa ya kira-kira ya? Yang pertama itu ada profesi yang berhubungan sama dunia entertainment, kayak misal penyanyi, terus MC, habis itu aktor, aktris, dan orang-orang yang suka berada di depan kamera kayak gitulah. Apa kalau sekarang mungkin ada ya kayak streamer, vlogger, terus apa YouTuber, TikToker, Instagramer, artis apa ya sejenis kayak gitu. Pokoknya orang-orang yang berada di depan kamera, yang suka berada di depan kamera, dan mereka dapat exposure yang banyak ya kan. Mereka berhasil menggait penonton, berhasil mendapatkan attention dari diri mereka. Aku rasa buat kalian yang cemburuan, orang-orang kayak gitu patut dihindari deh buat dijadikan pasangan. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka pasti punya fans, pasti punya penggemar, yang bahkan nggak sedikit mungkin punya penggemar fanatik dari lawan jenis gitu kok. Dan ini nggak terbatas buat kamu yang cewek atau kamu yang cowok gitu kok. Karena ya semua sama gitu. Cewek ya sama, cowok ya gitu. Yang cewek juga punya fans cowok yang kadang fanatik, barbar. Yang cowok juga sama punya fans cewek yang fanatik, barbar gitu kok.
Bahkan beberapa tahun lalu aku sempet sih yang ngikutin kasusnya dari salah satu kreator juga yang kena skandal sama fansnya sendiri. Itu lucu sih ya, kena skandal sama fansnya sendiri dan di blow up sama fansnya sehingga saat itu karirnya dia langsung jeblok. Sekitar tahun 2017, 2018 kayaknya. Aku masih suka liatin YouTube, suka gabut liatin YouTube saat itu. Nah kayak gitu, makanya orang-orang yang punya profesi yang ada di depan kamera itu sebisa mungkin dihindarin buat kalian yang cemburuan. Tapi kalau emang kalian yang punya rasa percaya tinggi dan kalian udah kenal sama karakter seseorang itu kayak gimana yang ada di depan kamera itu, kamu udah tahu bentukannya kayak gimana, sifat-sifatnya kayak gimana, dan menurut kamu itu dia pantas buat dipercaya, nggak ada yang salah. Nggak masalah buat kalian berkomitmen atau menjalin komitmen sama orang-orang kayak gitu. Yang kedua, apa ya? Nah, ini. Barber. Orang apa ya? Kalau bahasa kasarnya mungkin tukang cukur. Tapi kan tukang cukur itu kebanyakan cowok-cowok semua ininya. Pelanggannya juga cowok-cowok semua. Jangan salah men. Barber, tukang cukur, itu mereka punya pesona tersendiri bagi lawan jenis. Mereka kebanyakan good looking. Mereka kebanyakan ganteng, tampan, rupawan, good looking. Ya wajar lah ya buat orang-orang, buat lawan jenis itu untuk terpikat sama orang-orang dari profesi barber. Belum lagi mereka pasti well groomed gitu, pasti tahu style, pasti ngerti gimana caranya pakai baju, pasti mereka ngerti gimana caranya nge-style rambut, pasti mereka good looking dah. 80% mereka good looking. Itu dah. Makanya buat kalian yang cemburuan kayaknya patut dihindarin deh. Kalau pengen berkomitmen sama seorang barber atau seorang tukang cukur. Karena ya itu tadi, mereka punya pesona tersendiri dan jangan salah, mereka itu banyak di antara mereka yang punya fanbase juga. Banyak di antara mereka yang punya penggemar fanatik juga dari lawan jenis. Tapi kalau barber emang ini lebih ke cowok ya. Jadi buat ciwi-ciwi gitu kan, buat cewek-cewek, hati-hati. Kalau kalian pengen menjalin hubungan sama seorang barber. Apalagi ya? Sekarang ada nih profesi baru yang mulai booming nih akhir-akhir ini. Vaporista. Aku sendiri juga nge-vape. Vaporista itu juga punya pesona yang hampir mirip sama barista. Mereka ya satu dunia lah ya, maksudnya mereka ngelayanin orang-orang yang beli vape, ya kan, yang beli liquid, yang mau ganti coil dan segala macamnya. Dan kalau mereka masih muda, aku lihat di beberapa vape store itu rata-rata mereka ganteng, rupawan. Yang cewek juga rata-rata mereka cantik. Karena ya gimana, yang dijual itu adalah personanya mereka. Jadi terkadang di vape vape store ya, yang mereka jual itu nggak hanya sekedar liquid atau pot atau alat-alat vape yang lain ya, tapi di antara hal-hal tersebut mereka juga ngejual persona atau ngejual orang atau ngejual penjaganya itu sendiri. Jadi si vaporista itu mereka disuruh jual diri secara nggak langsung, karena saat akhirnya ya konsumen-konsumen itu tertarik dan mereka cocok ngobrol sama vaporistanya, mereka pasti bakal balik lagi deh. Nggak bakal mereka hanya 1 atau 2 kali beli di situ, mereka pasti bakal langganan. Mereka pasti bakal balik lagi ke situ, entah itu cuma ganti coil, entah itu bahkan cuma sekedar nyapa nongkrong doang karena emang vaporistanya asik. Dan jangan salah, mereka juga punya fanbase-nya masing-masing. Bagi mereka yang cewek dan yang cowok, jangan salah sih, vaporista itu nggak cuma cowok, vaporista cewek juga banyak. Tempatku beli vape, tempatku beli liquid juga ini vaporistanya cewek lah gitu. Makanya buat kalian yang cemburuan nih, jangan kalian berkomitmen sama seorang vaporista, karena bisa jadi tikungan tajam di depan bro. Terus ada lagi nih, ini
agak serius untuk yang poin yang ini. Jangan kalian berkomitmen sama orang-orang yang berasal dari sales promotion gitu kok. Jadi SPG SPB sebuah produk gitu kan, apalagi SPG SPB di mall, entah itu produk rokok, makanan, minuman, terutama gadget. Seriusan, terutama gadget. Buat kalian yang cemburuan, jangan sampai kalian komitmen sama orang-orang dari dunia itu. Kenapa? Karena satu sisi, ayolah, SPG SPB itu mereka pasti good looking. Mereka pasti good looking. Dan SPG SPB ini aku mau ngungkapin satu dark secret ya, satu rahasia gelap dari dunia sales promotion. Karena banyak di antara mereka itu yang akhirnya terlibat sort of affair gitulah ya, atau terlibat apa sih namanya, anjir, cinta sesaat atau mungkin cinlok. Nah itu, sorry, nyari istilahnya tuh agak susah gitu. Mereka terlibat cinlok satu sama lain, meskipun di antara dua orang ini, cewek sama cowok, itu mereka masing-masing udah punya pacar, udah punya pasangan. Tapi saat mereka di tempat kerja, mereka pasti nggak sama pasangannya kan. Nah, ada beberapa orang, banyak orang malah yang aku temuin, itu mereka cinlok. Hati-hati. Dan dari sini, ini tikungan tajam bro. Serius, tikungan tajam. Jangan sampai kalian yang orang yang cemburuan malah kejebak sama tikungan ini tadi. Dan seriusan, orang-orang dari dunia sales promotion itu bener-bener pergaulannya keras. Pergaulannya bener-bener keras. Karena itu tadi, selain mereka kadang terlibat apa sih namanya tadi? Cinlok. Nah itu, selain emang mereka sedikit gampang terlibat cinlok, mereka juga sedikit gampang buat kena skandal. Serius. Di dunia sales promotion, baik itu apapun produknya sebenarnya, di dunia sales promotion apapun produknya, banyak banget skandal. Dan bagi kalian yang emang nggak siap buat berhadapan sama skandal-skandal tersebut, lebih baik kalian hindarin dunia sales promotion. Mending ya cari pasangan yang lain deh, turunin standar kek, apa kek. Ya kita tahu orang-orang dari sales promotion itu pasti orang-orangnya good looking banget bahkan. Tapi ya daripada berhadapan sama drama-drama kayak gitu, drama-drama sampah anjir, mending dihindarin aja. Serius, mending dihindarin aja. Poin terakhir yang pengen aku bahas ini agak sedikit menyindir diriku sendiri sebenarnya. Jadi bagi kalian yang cemburuan, jangan kalian berkomitmen sama seorang bartender atau barista. Jangan sampai. Alasannya karena seorang barista dan bartender itu punya sebuah rahasia. Tapi kalau memang aku sampai di sini jadinya udah bukan rahasia lagi sih. Tapi aku juga bodo amat. Nah, jadi gini. Aku nemu sebuah kalimat yang cukup menarik di internet. Kayak gini. Kita para bartender dan barista itu sebenarnya bukan cuma sekedar nyediain minuman, bukan cuma sekedar bikin kopi, tapi kita melakukan daycare gitu kan, atau kita melakukan babysitting di malam hari kepada orang-orang dewasa. Nah, di situ poinnya. Jadi bukan hanya, aku nggak ngomongin soal pesona atau persona kayak yang aku bilang ke favorista atau orang-orang yang suka bekerja di depan kamera kayak misal aktor atau penyanyi kayak gitu, enggak. Tapi ini poin pentingnya, barista dan bartender itu dilatih untuk membahagiakan pelanggannya. Barista dan bartender itu dilatih buat bikin nyaman pelanggannya. Barista dan bartender itu dilatih buat nge-escort, buat jadi pendengar yang baik bagi pelanggannya yang lagi galau. Jadi tempat curhat yang baik bagi pelanggannya yang emang lagi stres. Jadi seorang teman terbaik bahkan bagi seseorang pelanggannya yang saat itu mereka lagi nggak punya teman. Bayangin, kamu datang ke sebuah coffee shop sendirian, ke sana pesan kopi. Kalau baristanya itu peka
dan tahu bahwa kalian sendirian, yang pertama dilakukan sama baristanya pasti kalian bakal diajak ngobrol. Nah, setelah kalian diajak ngobrol, pasti ada lah ya, kayak sekedar basa-basi dikit gitu kan, bahas sana, bahas sini. Nah, setelah itu mulailah timbul kenyamanan. Dan sedikit ada ikatan emosional antara kalian sebagai pelanggan dengan barista. Nah, itu, di situ, barista itu adalah seseorang yang suka bikin nyaman. Dan kalau udah bikin nyaman, nanti lama-lama, iya gitu. Makanya buat kalian yang cemburuan, hindarin berkomitmen sama seorang bartender atau barista. Jadi bagi kalian yang emang sedikit atau banyak cemburuan, atau bahkan cenderung ke arah posesif, hindarin deh, mending kalian ngedeket atau berkomitmen sama orang-orang yang kayak gitu. Tapi beda halnya kalau emang kalian udah kenal secara personal seseorang tersebut kayak gimana, dan kalian emang bener-bener percaya, dan menurut kalian orang itu emang layak buat dipercaya, ya udah, gas aja, lanjut terus, nggak masalah. Karena nggak semua orang ya yang ada di dunia itu, yang ada di profesi-profesi itu, mereka melakukan apa yang aku bilang tadi gitu loh. Nggak semua orang yang ada di dunia self promotion itu mereka punya affair atau punya skandal. Nggak semua orang yang ada di dunia depan layar itu mereka punya banyak fans. Bahkan ada di antara mereka yang sebenarnya agak sedikit ansos dan cukup memaksakan diri saat mereka pengen ada di depan layar. Nggak semua barber juga mereka mengekspos diri mereka ke lawan jenis. Dan nggak semua barista itu bisa bikin nyaman pelanggannya. Balik lagi, semua tergantung sama persona, semua tergantung sama personalnya masing-masing juga. Nah, dan dari sini pilihan kalian lah menentukan kira-kira kalian nyaman nggak kalau misalnya mau berkomitmen sama orang-orang kayak gitu, orang-orang yang ada di dunia-dunia yang aku sebutin tadi. Itu aja sih dari aku. Aku Kang Lucky dari Freedom Spark. Terima kasih udah nonton video ini dan jangan lupa bersyukur.